Ya, selamat pagi, siang, atau malam. Pada kali ini, saya akan mempresentasikan tentang tugas akhir dari mata kuliah grafika komputer. Mana pada presentasi kali ini dibagi menjadi pendahuluan, pengkodean ruang tamu, pengkodean meja sofa, pengkodean dua almari, kodean figura, lalu penggabungan semua objek di atas, dan juga ada penutup. Di bagian pendahuluan ini berisi tentang import-import dari import PyCharm, import OpenCL, OpenCL Glue, lalu juga ada display di mana ini menunjukkan suhu X800 dan Y600. Lalu juga kita mendefinisikan inisialisasi, ada yang di dalamnya ada GL clear color, lalu ada viewport juga. Lalu kita mendefinisikan init yang berisi ada ambient, diffuse, specular, dan position. Ini untuk keperluan cahaya atau lighting, dan juga ada mendefinisikan render light. Selanjutnya kita masuk ke dalam pengkodean ruang tamu, di mana di pengkodean ruang tamu ini kita akan membuat dinding, lantai, dan juga atap. Yang pertama kita mendefinisikan tekstur dinding, di mana ini berguna untuk membuat tekstur dari dinding itu sendiri. Yang pertama kita akan mengelot atau memasukkan gambar tembok yang sudah di-download dan dimasukkan ke dalam file. Lalu untuk membuat tekstur lantai, sama halnya kita juga memasukkan gambar yang telah di-download dan dimasukkan ke dalam file. Lalu kita beri nama dengan lantai, dan di atap pun juga sama, karena kita ingin membuat tekstur atap itu sendiri berdasarkan gambar yang telah di-download. Selanjutnya kita membuat atau mendefinisikan gambar dinding. Ini spot yang di samping ini berfungsi untuk membuat dinding ruangan. Karena kita ingin membuat 3 dinding, yang ada itu ada dinding belakang, dan dinding kiri, dan dinding kanan, maka kita membuat juga 3 posisi yang dibedakan. Ada di belakang contohnya posisi kanan kirinya min 12, posisi atas bawahnya min 6, dan juga posisi atas depan belakangnya itu min 18. Sama halnya juga kiri, tergantung posisi kita akan membuat dinding dan juga kanan. Langkah selanjutnya membuat lantai, kita sama juga, karena ini cuma satu lantai, maka kita memposisikan ini ada min 12, min 6 dan 12, 18,5 min 6 12, 8,5 min 6 18, min 12 min 6 dan juga min 18. Lalu membuat atap juga sama halnya, kita memposisikannya seperti berikut ini. Lalu kita mendefinisikan ruangan yang berisi tekstur dinding, ada GL push matrix, gambar dinding juga kita masukkan ke dalam definisi ini, ada GL pop matrix dan juga GL flash. Lalu kita mendefinisikan lantai yang berisi tekstur lantai dan gambar lantai, dan juga mendefinisikan atap yang berisi tekstur atap dan juga gambar atap. Terakhir dalam pengkodean ruang tamu ini kita memasukkan define, berupa ada caption ini tergantung file yang diminta. Lalu ada GL translate ini untuk memposisikan juga, dan GL rotate ini juga untuk memposisikan. Lalu kita panggil juga ada kelas atap, ruangan, dan lantai. Lalu ada time wait 10 yang artinya kita akan mendisplay atau menampilkan ini selama 10 detik. Hasil akhir dari pengkodean ruang tamu adalah seperti gambar di samping ini. Selanjutnya kita akan membuat pengkodean meja sofa. Yang pertama kita akan membuat tekstur dari mejanya itu sendiri. Kita beri nama juga tekstur besi. Lalu kita mengimport gambar yang bernama batu alam yang sudah saya masukkan ke dalam file dari pengkodean ini. Selanjutnya kita membuat meja. Kita membutuhkan satu meja. Di sini kita membagi menjadi atas
belakang, kiri, kanan. Yang pertama, kita memposisikan meja kita 0, min 3, min 0, yang artinya kirinya 0, kiri kanannya 0, atas bawahnya min 3 dan juga 0. Belakang juga kita memposisikan seperti ini, kiri memposisikan juga seperti ini, kanan, atas, dan bawah. Ini untuk posisi meja. Selanjutnya kita membuat kaki untuk meja, juga dibagi menjadi depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah. Lalu selanjutnya kita mendefinisikan gambar kursi alas, yaitu untuk alas kursi. Juga kita bagi menjadi posisi depan, belakang kursi, kiri kursi, kanan kursi, atas kursi, bawah kursi seperti apa. Lalu kita memanggil semua definisi yang ada. Kita ada definisi gambar kaki belakang kiri, kita masukkan tekstur batu dan gambar kaki meja yang sudah dibuat. Lalu ada mendefinisikan gambar kaki belakang kanan, itu ada tekstur batu, kita masukkan GL Push Matrix, GL Translate. Kita masukkan gambar kaki meja, GL Pop Matrix dan GL Flash. Lalu kita membuat gambar kaki depan kiri, kita juga memasukkan tekstur batu, GL Push Matrix, GL Translate. Lalu gambar kaki meja, GL Pop Matrix dan GL Flash. Kita juga membuat gambar kaki depan kanan, memasukkan tekstur batu, matrix sama seperti sebelumnya, dan kita memasukkan atau membuat gambar kaki full yang berisi gambar kaki belakang kiri, gambar kaki belakang kanan, gambar kaki depan kiri, dan gambar kaki depan kanan. Itu untuk semua definisi atau kelas kita masukkan ke gambar kaki full. Lalu untuk gambar, kita membuat gambar kursi senderan belakang. Itu untuk senderan kursi, sama juga kita membagi menjadi posisi depan, posisi belakang, posisi kirinya seperti apa, posisi kanannya seperti apa, atas dan bawahnya juga seperti apa. Lalu di akhirnya kita juga mendefinisikan gambar kursi kiri yang kita masukkan, gambar kursi kanan juga kita masukkan tekstur besi, push matrixnya seperti apa, translate-nya seperti apa. Lalu gambar kursi belakang kita juga membutuhkan tekstur dari tekstur besi seperti apa yang sudah dibuat, push matrixnya seperti apa, posisinya juga seperti apa. Gambar kursi alas belakang kita masukkan, gambar kursi sedan belakang juga kita masukkan, GL Pop Matrix dan GL Flash. Di akhir pengkodean meja sofa, di dev main itu tuh ada diberi caption KZ8 karena ini adalah tugas minggu 8. Lalu ada juga GL Translate dan GL Rotate, ini untuk posisi nantinya kursi medan mesinnya seperti apa. Lalu kita juga memanggil gambar meja, gambar kaki full, gambar kursi kiri, kursi kanan, kursi belakang yang sudah dibuat sebelumnya, kita panggil di dalam DevMain. Maka hasil akhir dari pengkodean ini akan menghasilkan seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat pengkodean dua almari. Yang pertama, kita membuat tekstur lemari sama seperti sebelumnya, bahwa kita mengelot atau mengambil gambar yang sudah dimasukkan dalam file pengkodean yang saya beri nama lemari 1. Lalu kita membuat gambar lemari, mendefinisikan gambar lemari di mana ada bagian depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah. Saya posisikan sedemikian rupa, lalu membuat atau mendefinisikan gambar lemari full yang kita memanggil tekstur lemari, GL Push Matrix, GL Translate, ini untuk posisinya seperti apa, gambar lemari, GL Pop Matrix, dan GL Flash. Karena kita membuat lemari, dua lemari, maka kita membuat satu lemari lagi dengan posisi yang berbeda, dan saya juga membuat dengan tekstur yang berbeda. Jadi kita meng-load gambar lain, lalu kita menganti posisinya seperti apa, dan sama langkah-langkahnya, cuma kita hanya akan ada perbedaan di GL Vertex 3F ini.
Lalu kita juga sama membuat atau mendefinisikan gambar lemari baru full atau memanggil tekstur lemari baru GL-Post Matrix. Kita memposisikannya seperti apa, lalu ada gambar lemari baru GL-Pop Matrix dan GL-Flash. Lalu di akhir di DevMain kita memberi caption kaset 09 karena ini juga modul atau tugas ke minggu 9. Lalu kita memasukkan GL Translate, GL Rotate untuk memposisikan dua lemari seperti apa, dan di akhir kita memanggil definisi-definisi yang sudah dibuat sebelumnya, ada gambar lemari full dan gambar lemari baru full. Maka hasil akhirnya akan terjadi atau menghasilkan gambar seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat figura yang ada di dinding belakang. Maka kita akan membuat posisi-posisi figura seperti apa. Ada di tampak depan kita memposisikan seperti ini, di tampak belakang kita memposisikan seperti ini, kiri seperti ini, kanan juga seperti ini, atas dan bawah. Lalu kita sebelum itu kita juga harus membuat tekstur foto apa yang akan ditampilkan dalam figura itu. Karena figura yang diminta gambarnya adalah gambar mahasiswa di depan rumahnya, maka saya juga sudah memasukkan foto itu dalam file ini. Lalu kita panggil dengan nama fotoku. Lalu setelah langkah itu kita membuat atau mendefinisikan gambar figuran yang kita dimana memanggil tekstur foto. Kita juga memasukkan GL-Post Matrix, GL Translate untuk posisinya seperti apa nantinya. Ada min 3, artinya kanan kiri itu min 3, 5 atas bawahnya di posisi 5, dan depan belakangnya di posisi min 8. Ada gambar figura, ada GL-Pop Matrix dan GL-Flash. Selanjutnya di akhir di DevMain kita men-set caption seperti apa, terus kita menginisialisasi juga, kita ada GL Translate untuk posisi figura nanti seperti apa, dan juga GL Rotate. Lalu kita juga memanggil gambar figuran yang sudah dibuat sebelumnya. Juga sama lalu kita ada terakhir yang ada penggabungan semua objek, di mana dari objek di atas yang sudah sebelumnya dijelaskan kita gabungkan menjadi satu tampilan berisi semua kode-kode di atas. Hanya dibedakan adalah main-nya. Main kita memanggil semua kelas yang ada di sebelumnya, ada atap, ruangan, lantai, gambar meja, gambar kaki full, gambar kursi kiri, gambar kursi kanan, gambar kursi belakang, gambar lemari full, gambar lemari baru full, dan gambar figuran. Setelah kita panggil seperti ini dan dengan posisi yang sudah kita atur sedemikian rupa, maka akan menghasilkan gambar atau objek seperti di samping ini. Ini adalah hasil akhir dari proyek tugas besar. Terima kasih atas perhatiannya. Maaf jika ada salah-salah kata, dan terima kasih.